Bajingan. Haikal Hasan bahagia sekali. Nilai rupiah jatuh di tengah wabah COVID-19. Ditulis oleh Morasi Fudan. Aktivitas masyarakat terganggu. Mereka diminta untuk tetap di rumah demi menghambat penyebaran COVID-19 yang lebih parah. Sekolah, rumah ibadah, dan perkantoran ditutup. Roda perekonomian terseok-seok kalau tidak mau dikatakan terhenti. Pemerintah mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang ada demi menyelamatkan rakyat. Para petugas medis bertaruh di garda terdepan berperang melawan maut. Petugas keamanan mulai mengumpulkan seluruh kekuatan untuk mengontrol situasi. Nyawa manusia pun terancam. Ketakutan menghantui seluruh negeri ini. Sekarang semua berusaha semampunya untuk menghadapi COVID-19. Ada yang mengumpulkan donasi untuk sekedar membantu orang-orang yang terdampak social distancing. Ada pula yang mendesak pemerintah agar bekerja lebih keras dan cepat, kalau bisa melampaui ambang batas kemampuan mereka. Semua orang saling mengingatkan, saling memperhatikan, dan saling membantu. Tetapi ternyata tidak semua orang bersatu untuk berjuang menghadapi COVID-19. Ada sekelompok orang yang justru mengambil kesempatan ini untuk melampiaskan dendam. Entah itu dendam politik, entah dendam sakit hati. Bahkan ada yang tertawa bahagia di tengah situasi ekonomi negara yang sedang terseok-seok. Adalah Haikal Hasan yang tertawa bahagia itu. Dia mentertawakan jatuhnya nilai rupiah belakangan ini yang menyentuh angka Rp16.000 per dolar sejak COVID-19 sampai di negara ini. Ini nilai rupiah terendah selama masa pemerintahan Jokowi. Dia tampak bahagia sekali, melebihi bahagianya seorang anak kecil yang mendapat mainan yang sangat dia dambakan selama ini. Bajingan. Kebahagiaan itu ia tumpahkan di akun Twitternya demikian. Rupiah akhirnya menguat di harga Rp10.000. Hanya tambah ongkos kirim per dolarnya Rp5.000 dan biaya admin Rp1.000. Yes, akhirnya. Cuitan tersebut sudah dihapus. Untung sudah sempat di screenshot. Jadi tidak bisa lagi dia berkilah atau menghindar. Saya sampai tidak habis pikir bagaimana mungkin manusia bisa berhati sebajingan itu. Dia tertawa atas apa yang dialami bangsa ini saat ini. Sudah jelas kehancuran mata uang Indonesia karena pengaruh dari COVID-19. Tetapi Haikal Hasan malah berbahagia atas kehancuran rupiah itu. Sangat tampak sekali bahwa Haikal bajingan ini sangat menantikan kejatuhan nilai rupiah. Saya sangat yakin dia setega itu karena dia sangat menantikan kegagalan Jokowi mempertahankan perekonomian Indonesia. Apa yang diperhitungkan banyak orang selama ini terbukti bahwa ada memang orang atau kelompok yang sangat menunggu kejatuhan Indonesia. Padahal Anda tahu kalau Haikal bajingan ini adalah seorang pendakwah. Setiap aktivitasnya selalu membahas Allah. Tapi kok ya bisa sampai sebajingan itu? Bagaimana mungkin seorang yang kesehariannya berbicara tentang Allah malah tertawa di tengah ancaman wabah terhadap ratusan nyawa, dan kalaupun berhasil menghadapi wabah itu masih harus berjuang mati-matian untuk tetap selamat? Kalau pendakwahnya saja seperti ini bajingannya, semoga yang biasa mendengarnya tidak sebajingan dia atau lebih bajingan dari dia. Seperti kata pepatah, bukan? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya sebajingan itu, maka kemungkinan besar muridnya akan lebih bajingan saja. Ya semoga saja untuk kasus ini pepatah itu tidak berlaku. Saya memperkirakan Haikal Hasan sampai sebajingan itu karena hatinya masih dipenuhi kebencian terhadap Jokowi. Atau katakanlah kebencian terhadap kelompok politiknya pada waktu Pilpres lalu. Maklumlah, kalah itu memang akan sangat menyakitkan bagi orang bajingan, tetapi akan jadi batu loncatan bagi orang bijaksana.
Ferdinand Huta-Heian yang mengomentari cuitan Haikal Bajingan itu tampak jauh lebih bijaksana. Padahal dulu kita menyaksikan si sempak merah ini selalu menyudutkan Jokowi. Dia tidak sesuci Haikal Bajingan yang setiap harinya berhubungan dengan kitab suci. Ferdinand malah mengajak seluruh anak bangsa untuk bersatu menghadapi COVID-19. Lama saya berpikir kenapa sampai bisa kebencian mereka terhadap Jokowi sampai membuat mereka kehilangan empati kepada sesama warga negara. Bahkan mungkin juga orang yang kemarin atau minggu lalu masih mendengarkan dia untuk berceramah. Padahal kalau kita lihat tidak ada kebijakan Jokowi yang mengancam hidup Haikal Bajingan ini. Di era Jokowi dia toh masih bebas berdakwah atau jadi motivator. Jokowi juga tidak pernah mengusik hidupnya. Kenapa kebencian itu mampu mendesaknya untuk melampiaskan dendamnya kepada Jokowi ketika negara ini sedang dalam keadaan sulit? Hanya ada satu jawaban. Memang dia pada dasarnya adalah manusia bajingan. Ditulis oleh Mora Sibudan, dilansir dari siwet.com.